Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Oke, di sini gue akan bahas masalah SLIC ya, Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang kayaknya jadi topik hangat banget nih ya. Ya, gue mau kasih tahu nih kenapa OJK atau Otoritas Jasa Keuangan rajin banget pamer soal SLIC di media sosial. Tapi kok di lapangan prakteknya masih sering banget meleset, terutama sama pinjaman online atau yang pinjol legal lah. Nah ini penting banget ya, biar lu tahu, biar gak gampang kejebak utang. Nah, lo tahu nggak sih kenapa sampai sekarang masih banyak banget kasus gagal bayar atau galbay di pinjol? Padahal OJK tuh selalu gembor-gembor kalau semua lembaga keuangan termasuk pinjol yang legal wajib patuh sama SLIC. Nah, disinilah letak masalahnya. SLIC yang dulu kita kenal dengan BI Checking, intinya itu kayak rapor keuangan ya. Nah, isinya ada data pinjaman, riwayat pembayaran, dan profil kredit lo. Nah, fungsinya apa? Jelas banget. Fungsinya jelas buat lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit lo. Nah, sebelum ngasih utang atau kredit ke lo sendiri. Nah, harusnya kalau pinjol benar-benar pakai SLIC, mereka cuma bakal kasih pinjaman ke orang yang riwayatnya bagus. Nah, dengan begitu, kemungkinan orang itu galbay atau macet gagal bayar jadi tipis banget. Tapi coba deh lu lihat kenyataan di lapangan. Nah, OJK bilang satu orang cuma boleh maksimal 3 pinjol. Nyatanya apa? Banyak yang punya 6, 10, bahkan 15 pinjol, dan mereka tetap cair. Padahal, riwayat bayar di pinjol lain udah berantakan. Nah, ini artinya apa? Ada pinjol legal yang nggak disiplin dan nggak serius pakai data SLIC buat milih konsumennya. Nah, mereka itu lebih milih fokus kejar untung dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Nah, jadi yang kalau gue pahami ya, SLIC ini sebagai pedang bermata dua bagi pinjol. Nah, gue paham banget buat si pemberi pinjaman atau si pindar lah gitu kan, atau pinjol ini, SLIC ini sebenarnya jadi sumber kekuatan mereka. Kenapa? Karena SLIC itu benar-benar diterapkan secara ketat. Nah, jadi yang pertama nih, pinjol tuh nggak bisa sembarangan milih nasabah. Nah, mereka harus terima risiko bisnis mereka terhambat karena hanya nasabah dengan SLIC yang bersih yang layak diabaikan, ya. Terus yang kedua, tingkat galbay itu sepertinya akan turun drastis. Nah, ini bagus buat stabilitas ekonomi. Tapi buat pinjol yang selama ini untung besar dari bunga tinggi dan denda telat bayar juga tinggi, ini bisa menghancurkan usaha mereka. Nah, terus yang ketiga, harus bersaing jujur dengan bank. Bank punya bunga yang jauh lebih rendah. Nah, kalau pinjol benar-benar patuh SLIC, nasabah akan lebih memilih ke bank atau lembaga keuangan konvensional lah, ya. Nah, jadi gini, OJK sendiri sudah sering bilang manfaat SLIC itu buat mitigasi risiko supaya penyaluran kredit tepat sasaran, mempercepat proses keputusan, ya. Tinggal cek track record, nggak perlu survei ribet lah, dan mendukung keadilan akses pembiayaan. Tapi di sini gue ngomong jujur ya, biar masyarakat tuh melek. Nah, khusus yang poin mendukung keadilan akses pembiayaan ini, gue rada gemes sama bahasan OJK. Mereka bilang debitur dengan riwayat kredit yang baik akan lebih mudah mendapatkan kredit baru. Kenapa nggak bilang jujur aja gitu, semakin bagus SLIC lo, semakin besar uang lo buat berutang. Ya kan gitu kan, bukan berarti mendapatkan kredit baru. Bahasanya diperhalus gitu kan. Bilang aja gitu, semakin baik SLIC lo, semakin besar peluang lo untuk berutang. Atau semakin bagus nama lo di SLIC, semakin besar nilai utang lo. Mungkin begitu kali maksudnya. Nah, bahasa yang terlalu diperhalus, kayak ada kesempatan akses pembiayaan. Nah, itu bikin masyarakat bingung atau kurang terbuka matanya. Padahal intinya ya utang, kita harus jujur ya, semakin jelek SLIC lo, semakin kecil kemungkinan lo bisa dapat utang. Dan itu lebih to the point dan edukatif, ya. Yang harus OJK lakukan bukan cuma posting manfaat SLIC di medsos, tapi serius menekan para pinjol dan pindar ini untuk benar-benar menggunakan data SLIC. Kalau pinjol benar-benar memilih konsumen yang tepat berdasarkan data SLIC, ya gue jamin ya nggak perlu ada lagi bos-bos AFPI atau OJK yang sibuk teriak-teriak di media massa mengancam komunitas galbay di proses hukum. Masalahnya bukan di komunitas galbaynya, tapi di pinjol yang tidak memilih konsumen yang tepat sejak awal. Nah, jadi kesimpulannya gini teman-teman ya. SLIC itu alat yang bagus banget buat menjaga kesehatan keuangan lu. Baik lu sebagai peminjam maupun buat si pemberi pinjaman. Tapi alat sebagus apapun nggak akan berguna kalau yang pakai nggak disiplin atau nggak patuh. Nah, PR besar OJK sekarang adalah mengawasi dengan ketat dan memastikan
96 pinjol legal yang ada ini benar-benar menggunakan Slick ini sebagai saringan utama mereka, bukan cuma pajangan. Ya, gua harap sih lu sekarang jadi lebih paham ya, kenapa cek Slick itu penting banget dan kenapa lu harus hati-hati meskipun lu pinjam di pinjol yang legal. Lu harus sadar, iklan yang harusnya dibombardir itu bukan tawaran utang, tapi ajakan untuk cek Slick. Ya. Oke, jadi itu teman-teman video kali ini. Singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.